Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aryani, mahasiswi STAIA MISA. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai metode pembelajaran e-learning yang pastinya pada era serba teknologi di masa kini, informasi ini akan sangat penting terutama bagi kita calon guru. Baik, langsung pada pembahasan yang pertama, apa itu metode pembelajaran e-learning? Metode pembelajaran e-learning adalah pendekatan pendidikan yang menggunakan teknologi digital, terutama internet, untuk menyampaikan materi pembelajaran, mendukung interaksi antara pengajar dan siswa, serta menyediakan akses ke sumber daya pendidikan. Berikut ini adalah beberapa contoh metode pembelajaran berbasis e-learning. Yang pertama adalah kelas virtual atau virtual classroom, menggunakan platform seperti Zoom atau Google Meet untuk mengadakan sesi pembelajaran secara langsung dengan interaksi antara pengajar dan siswa. Kemudian ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang dapat diakses secara online dan seringkali menggunakan alat kolaboratif seperti Google Drive. Contoh selanjutnya ada gamifikasi, yaitu mengintegrasikan elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, misalnya seperti Kahoot atau Quizizz. Contoh selanjutnya adalah video pembelajaran atau learning videos, menggunakan video untuk menyampaikan materi pelajaran yang bisa diakses kapan saja seperti di YouTube atau platform edukasi lainnya. Selanjutnya ada augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, menggunakan teknologi AR dan VR untuk menciptakan pengalaman belajar yang imersif atau pengalaman yang membuat seseorang merasa sepenuhnya terlibat atau tenggelam dalam suatu lingkungan atau situasi, seperti simulasi laboratorium atau kunjungan virtual ke tempat bersejarah. Dan contoh yang keenam ada forum diskusi, yaitu mendorong siswa untuk berdiskusi dan bertanya di forum online untuk meningkatkan pemahaman dan interaksi seperti di Moodle atau Edmodo. Nah, di sini mari kita selami secara ringkas satu persatu apa itu Moodle dan Edmodo. Moodle adalah sistem manajemen pembelajaran atau LMS sumber terbuka yang memungkinkan pendidik untuk membuat dan mengelola kursus online. Untuk fiturnya, Moodle menawarkan berbagai alat seperti pengelolaan konten, kuis, forum, diskusi, penilaian, dan pelacakan kemajuan siswa. Pengguna dapat menyesuaikan kursus dengan berbagai plugin dan tema. Untuk penggunaan, Moodle banyak digunakan di institusi pendidikan tinggi dan sekolah untuk menyediakan pembelajaran jarak jauh atau sebagai pendukung pembelajaran tatap muka. Selanjutnya mengenai Edmodo, definisinya adalah platform sosial pendidikan yang menghubungkan guru, siswa, dan orang tua dalam lingkungan pembelajaran yang aman. Untuk fiturnya sendiri, Edmodo memungkinkan pengajar untuk membagikan materi, membuat kuis, memberikan umpan balik, serta mendorong diskusi antar siswa. Selain itu, ada fitur untuk mengelola kelas dan melacak kemajuan siswa. Pada penggunaannya, Edmodo ini lebih bersifat interaktif dan sosial, sering digunakan di sekolah-sekolah untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar siswa dan guru. Nah, dalam setiap metode pasti akan ada kelebihan dan kekurangan ya, teman-teman. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai kelebihan metode e-learning. Yang pertama adalah aksesibilitas, yaitu siswa akan dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, dan memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Selanjutnya adalah interaktivitas, yaitu teknologi seringkali menyediakan elemen interaktif seperti kuis dan simulasi yang meningkatkan keterlibatan siswa. Kelebihan selanjutnya adalah personalisasi, yaitu pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu, juga memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Lalu sumber daya yang beragam, yaitu siswa memiliki akses ke berbagai sumber daya termasuk video, artikel, dan alat pembelajaran interaktif yang dapat memperkaya pengalaman belajar. Kelebihan lainnya yaitu penghematan biaya, di mana pembelajaran online dapat mengurangi biaya perjalanan dan materi fisik, membuat pendidikan lebih terjangkau. Lalu umpan balik yang cepat. Banyak platform teknologi memungkinkan pengajaran dan penilaian yang lebih cepat, memberi siswa umpan balik instan tentang kemajuan mereka. Selanjutnya adalah keterampilan digital, di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan teknologi yang penting untuk dunia kerja saat ini, seperti penggunaan perangkat lunak dan alat kolaborasi online. Kelebihan yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas, di mana pembelajaran berbasis teknologi mendorong penggunaan alat dan metode baru, mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya apa sih kekurangan dari metode e-learning ini?
Yang pertama adalah kurangnya interaksi sosial. Siswa mungkin merasa terisolasi karena kurangnya interaksi langsung dengan teman sekelas dan pengajar yang dapat mengurangi motivasi dan keterlibatan. Kedua, keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang memadai ke perangkat dan internet yang dapat menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah disiplin diri yang diperlukan. Pembelajaran mandiri membutuhkan tingkat disiplin dan motivasi yang tinggi, dan beberapa siswa mungkin kesulitan untuk tetap fokus tanpa bimbingan langsung. Yang keempat adalah kualitas konten beragam. Tidak semua materi e-learning memiliki kualitas yang sama. Ada resiko siswa mengakses informasi yang tidak akurat atau kurang berkualitas. Kelima adalah teknologi yang rumit. Beberapa siswa atau pengajar mungkin menghadapi kesulitan dalam menggunakan platform atau alat teknologi yang dapat menghambat proses pembelajaran. Keenam, keterbatasan pembelajaran praktis. Untuk mata pelajaran yang memerlukan praktik langsung, seperti laboratorium atau seni, pembelajaran online bisa kurang efektif. Ketujuh, kurangnya umpan balik instan. Meskipun ada alat untuk memberikan umpan balik, interaksi langsung dalam kelas memungkinkan pengajar memberikan umpan balik secara lebih cepat dan personal. 8. Resiko kebosanan. Materi yang disajikan secara online dapat menjadi monoton, sehingga siswa cepat merasa bosan dan kehilangan minat. Dan yang terakhir, kesulitan dalam penilaian. Menilai kemajuan siswa secara akurat bisa lebih sulit dalam pembelajaran online, terutama untuk tugas yang memerlukan analisis mendalam. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran e-learning. Sekilas saya sajikan mengenai dokumentasi dari pembelajaran e-learning ini. Untuk kesimpulannya, pada dasarnya semua metode memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dikembalikan lagi kepada pengguna metode. Bagaimana dirinya dapat menggunakan dengan baik dan meminimalisir kekurangannya atau tidak. Juga tentunya setiap metode harus disesuaikan juga dengan iklim dan kondisi peserta didik, apakah akan efektif atau tidak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari presentasi saya kali ini. Sebelum ditutup, ada sedikit pantun nih. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Presentasi saya telah usai, saatnya saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.